Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar. Satu lagu dari The Rain feat Endang Sukamti ya, Terlatih Patah Hati ya. Baru saja hadir ke ruang dengar Anda. Siapa nih yang udah biasa patah hati ya? Jangan dong ya, jangan dibiasakan kalau patah hati. Dan kali ini saya Dora tidak akan membuat Anda patah hati karena saya akan ngobrol-ngobrol nih soal yang seru, yang asik banget sama sahabat-sahabat para pelajar Indonesia. Kali ini dari Uni Emirat Arab dengan Mas Muhammad Qotob Sofan Solihin. Dan sudah tersambung melalui Zoom dengan, bingung ya panggil apa nih, Mas Qotob kali ya. Jadi kita sapa saja ya. Halo, selamat siang. Halo Mbak Dora. Halo. Boleh panggil Khotob aja Mbak, nggak apa-apa. Oke. Karena namanya ada 4 ya. Iya. Jadi panggil Mas Qotob aja. Gimana kabarnya hari ini, sehat ya? Sehat Mbak, alhamdulillah. Masih pagi menjelang siang Mbak kalau di sini. Oh, pukul berapa di sana? Setengah 10. Oh, setengah 10 pagi ya. Iya. Dan hari ini nggak ada ini ya, nggak ada kuliah ya? Jadwalnya lagi kosong sih Mbak. Oke. Iya. Karena kalau ada kuliah nggak mungkin bisa ngobrol sama kita nih. Betul. Lagi begadangan nggak nih nonton bola nih, Mas Qotob? Kebetulan kalau di sini sama Qatar nggak beda jauh ya, cuma sejam di sini lebih cepat, jadi nggak sampai begadang lah buat nontonnya. Iya. Tapi suka nonton? Suka nonton juga Mbak. Suka nonton. Jagoannya apa nih di Piala Dunia kali ini? Kalau saya sih Jerman ya Mbak. Sama nih, sama baju iya. yang saya pakai. Betul Mbak. Wah sama nih ya kebetulan ya. Udah bintang 4 lagi ya. Ya udah bintang 4 sih. Udah keren nih. Levelnya kalau bintang 4 jenderal lah ya kalau Jerman tuh. Betul Mbak. Iya, Mas Qotob mungkin bisa kenalin diri dulu ya. Di Uni Emirat Arab, ambil studi apa di sana? Terus sudah berapa lama nih? Oke, sebelumnya kenalin dulu, nama saya Khotob dari Uni Emirat Arab. Sekarang saya belajar di Al-Qasimiyah University, jurusan Ilmu Al-Quran. Dan sekarang udah masuk semester 4, jadi udah sekitar 2 tahunan kuliah di sini. Gitu, Pak. Jadi udah setengah perjalanan ya Mas Qotob ya? Iya, setengah perjalanan. Selama 2 tahunan sudah pernah kembali ke tanah air atau belum sama sekali? Libur musim panas kemarin udah pulang ke Indonesia sekitar bulan Juni, Juli, Agustus. Jadi baru pulang dari tanah air ya? Iya. Mas Qotob mungkin bisa cerita atau berbagi bersama teman-teman kami di sini. Ini untuk kuliah di Uni Emirat Arab sendiri, ini beasiswa atau bayar secara pribadi? Kalau saya di sini alhamdulillah beasiswa full ya Mbak. Mulai dari uang kuliah alhamdulillah gratis, terus dapat uang saku juga, terus untuk buku pelajaran itu dikasih gratis juga, dapat visa gratis. Kemudian di sini kan ada yang namanya residence ya. Residence itu semacam KTP-nya lah kalau di Indonesia untuk yang lama mukim di sini. Itu juga sebenarnya bayar, tapi dikasih sama kampus gratis dan ada asuransi juga gitu. Jadi alhamdulillah full beasiswa di sini. Luar biasa sekali ya ini beasiswanya karena pakai asuransi kesehatan juga ya. Iya, Mbak. Tinggal di asrama atau menyewa rumah atau kos-kosan ya kalau di Jakarta atau di Indonesia? Kalau di sini kami tinggalnya di asrama karena itu syarat beasiswa juga harus di asrama. Jadi kalau bisa dibilang nggak ngeluarin duit sama sekali ya? Betul Mbak, iya. Paling uang jajan kali ya? Uang jajan ya. Lalu untuk beasiswa sendiri nih, mungkin bisa cerita ke teman-teman kita gimana nih Mas Qotob apply beasiswa di sana? Kalau untuk di universitas saya sendiri di Al-Qasimiyah University kurang lebih tahapannya kayak gini. Jadi pertama kita apply lewat website dulu. Itu ketika udah ada pengumuman pembukaan pendaftaran kampus. Kita apply lewat websitenya alqasimiyah.ac.id. Apply,
Terus sekitar 1 bulan atau 2 bulan kemudian biasanya ada pengumuman untuk tahap wawancara ya. Untuk tahap wawancara itu buat yang lolos berkasnya. Karena di berkasnya sendiri pun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhin, kayak nilainya nggak boleh kurang dari 80 dan sebagainya. Kemudian setelah lolos tahap wawancara, nanti bakal diwawancara langsung sama chef yang di sini lewat Zoom. Dan kalau misalnya lolos tahap wawancara, nanti ada yang namanya penerimaan tahap awal, atau kalau dalam bahasa Arab itu qabul mabda'i. Jadi di situ kita disuruh legalisir berkas-berkas kita kayak ijazah, paspor dan lain sebagainya di kementerian-kementerian di Indonesia. Ada Kemenlu, ada Kemendikbud, ada Kemenkumham, kemudian ada Kedubes Uni Emirat Arab di Jakarta. Setelah dilegalisir, kita kirim hard file-nya, berkasnya langsung kita kirim ke kampus lewat DHL. Nah, setelah itu kalau misalnya udah diteliti lagi sama kampus dan berkasnya benar-benar asli, jadi itu kita kirim berkas aslinya langsung, Mbak, ijazah kita yang asli. Nah, kalau udah diteliti dan nggak ada salah, mulai itu kita dapat email visa dari kampus, dan di situ kita udah dibolehin buat terbang langsung ke sini. Wah, ini ongkosnya juga ya, gratis ya? Kalau untuk keberangkatan awal masih pakai uang sendiri sih, Mbak. Oh, jadi keberangkatan awal uang sendiri. Iya. Lalu untuk apply ini apakah wajib bisa bahasa Arab? Bisa dibilang wajib sih, karena termasuk bahasa utama di sini ya. Tapi untuk yang belum terlalu lancar bahasa Arab, bisa tapi belum lancar, di sini ada language center. Jadi sekitar 1 atau 2 semester belajar bahasa Arab dulu buat nguatin, habis itu baru masuk ke kuliahnya. Oh gitu. Jadi yang penting apply dulu aja ya. Apa ada kalau kampus lain di luar negeri kan ada persyaratan TOEFL begitu ya. Kalau di sana ada persyaratan misalnya basic bahasa Arabnya harus di level mana begitu? Kalau untuk bahasa Arab sih nggak ada ya, karena nggak perlu pakai TOEFL gitu kalau di sini. Jadi bahkan waktu wawancara pun di Zoom itu kita bisa milih bahasa Arab atau bahasa Inggris, Mbak. Gitu. Jadi ada beberapa teman-teman dari negara lain juga yang belum terlalu bisa bahasa Arab dan milih wawancaranya pakai bahasa Inggris. Kayak gitu. Tapi untuk perkuliahan menggunakan bahasa Arab ya, Mas ya? Perkuliahan menggunakan bahasa Arab kecuali di jurusan ekonomi dan komunikasi. Jadi untuk gambaran di sini ada 5 jurusan, Mbak. Ada jurusan Islamic Studies, ada jurusan Al-Quran, jurusan Arabic Language, ekonomi sama komunikasi. Untuk ekonomi sama komunikasi itu bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Nah, jadi di jurusan ekonomi dan komunikasi ini wajib menyertakan TOEFL atau IELTS. Gitu. Sisanya nggak usah pakai TOEFL. Bahasa Arab yang penting bisa. Jadi hanya ekonomi dan komunikasi yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris begitu ya? Betul. Oke. Lalu untuk kampus sendiri ini jauh nggak sih dari ibu kota Uni Emirat Arab sendiri? Atau berada di kota lain? Ini di kota lain kalau di kampus saya. Kalau ibu kota Uni Emirat Arab kan Abu Dhabi. Ya. Abu Dhabi, kemudian kota yang paling terkenalnya ya Dubai. Terus kalau saya ini di Sharjahnya. Nah, iya. Kalau dari Sharjah ke Abu Dhabi kira-kira 2,5 jam. 2,5 jam sampai 3 jam. 2,5 jam sampai 3 jam transportasi darat? Transportasi darat. Oke. Pakai bis. Lumayan ya? Lumayan. Tapi sering main dong ya ke Abu Dhabi ya atau ke Dubai? Ke Dubai sih lebih sering main ya, karena Dubai lebih dekat, sekitar setengah jam. Oh, lebih dekat Kalau ya. ke Abu Dhabi paling main ke KBRI. Oh, karena KBRI di sana ya? Iya. Oke. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan di KBRI, teman-teman para pelajar datang ya ke Abu Dhabi nih. Betul. Oke. Ya. Kalau untuk soal transportasinya pasti luar biasa ya di sana ya. Keamanan, transportasi di Uni Emirat Arab sendiri untuk para pelajar. Untuk keamanan sih di sini bener-bener apa ya? Bener-bener respect banget lah saya, Mbak. Karena bahkan di sini pun kita nggak bisa foto sembarangan. Itu untuk menjaga privasi orang-orang, ya kan. Bahkan kalau kita foto atau ngambil video sembarangan, kita bisa dilaporin ke polisi. Hukumannya denda atau penjara gitu, saya lupa. Intinya di sini sangat-sangat menjaga privasi, kayak gitu kan. Untuk foto sembarangan pun nggak boleh, dan
Untuk transportasi sih kalau di Sharjah sendiri di kota saya ini masih agak-agak kurang ya, bisa dibilang mahal lah untuk pelajar karena kita di sini cuma bisa pakai taksi. eh, Kemudian ada bis kota Sharjah tapi itu bisnya nggak ngelewatin kampus gitu Mbak. Oke. Jadi nggak bisa, kalau dari kampus harus naik taksi. Kalau di Dubai sendiri itu ada metro kayak MRT gitulah kalau di Jakarta. Terus kalau di Abu Dhabi sendiri ada bis Abu Dhabi, bis kota, dan itu lebih lebih menyeluruh kalau di Abu Dhabi. Oke. Oh, jadi kalau ke kampus selalu naik taksi ya? Kalau dari kampus ini kan di asrama deket sama Oh, kampus dekat. Mbak. Satu Iya. lingkungan begitu ya? Iya, satu lingkungan. 5 menit lah kalau jalan. Oke. Ya. Lumayan lah kalau buat olahraga ya kalau Betul. kalau mau ke kampus. Oke, jadi transportasinya ini untuk Sharjah ini masih kurang ya karena harus menggunakan taksi. Jadi kalau dari Sharjah ke Dubai atau Sharjah ke Abu Dhabi tapi ada transportasi bus atau harus naik taksi juga? Biasanya kalau kita mau main ke Dubai itu dari Sharjah naik taksi dulu. Oke. Naik taksi ke metro di Dubai, baru keliling Dubainya naik Oh, metro oke. itu. Jadi kereta. memang tetap harus naik taksi ya dari Sharjah Iya. ini. Iya, Mbak. Menarik sekali ya kotanya ya. Seperti kalau di Bali kan nggak ada transportasi umum ya, jadi harus sewa sepeda motor atau naik taksi. Iya. Oke, kalau untuk soal makanan nih ya, ini gimana nih adaptasinya, Mas Kotop? Untuk makanan sih nggak terlalu kaget di sini ya Mbak, karena di sini pun ada nasi biryani, nasi kebuli. Mungkin Mbak Dora juga udah tahu ya, udah pernah dengar namanya nasi biryani. Kurang lebih nasinya sama kayak di Indonesia, cuman bedanya di sini lebih panjang. Nasinya lebih panjang dan licin gitu Mbak, nggak bisa dimakan pakai tangan, Jadi pakai sendok ya? pakai sendok. Jadi nggak pulen gitu loh Mbak. Jadi harus pakai sendok. Nah itu ada nasi biryani. Terus kita kalau makan malam biasanya pakai shawarma. Shawarma itu kayak kebab gitu Mbak. Itu makanan di sini. Berarti nasinya nggak bisa digoreng ya karena licin ya. Iya. Tapi kalau untuk makanan sendiri apakah juga dapat fasilitas dari kampus, misalnya makan siang gitu di kantin sudah disediakan? 3 kali sehari di sini disediakan makanan Mbak, Oke. di asrama. Berarti sama sekali nggak ngeluarin duit ya? Iya Mbak. Nggak ngeluarin duit sama sekali, paling kalau mau jajan baru ngeluarin duit atau mau jalan-jalan ke Abu Dhabi atau ke Dubai ya. Betul. Lalu apa nih pengalaman menarik Mas Kotop saat studi di Uni Emirat Arab atau enggak di kota Sharjah sendiri? Ada nggak sih yang menarik yang ingin disampaikannya ke teman-teman? Atau yang lucu Pengalaman. atau yang mungkin yang culture shock mungkin? Banyak sih sebenarnya culture shocknya kayak gitu. Salah satunya waktu saya pertama kali datang ke sini ya Mbak, di Bandara Dubai. Waktu keluar dari bandara itu kerasa, di bandara kan dingin ya Mbak, ada AC. Waktu keluar dari bandara itu langsung kerasa panas banget. Waktu itu saya ke sini musim panas sekitar 45 derajat Celcius. Itu yang pengalaman unik pertama gitu waktu sampai ke Uni Emirat Arab. Di sini kan daerah-daerah gurun ya Mbak. Jadi emang panas gitu. Kebetulan waktu itu sekitar 45 derajat Celcius. Kemudian pengalaman unik lainnya, saya mikirnya di sini kan pakai bahasa Arab ya Mbak. Karena ini negara Arab. Ternyata di sini banyak pekerja imigran dari India, dari Pakistan, Bangladesh. Dan mereka ngobrolnya pakai bahasa Inggris. Yang mana waktu itu saya juga kurang bisa bahasa Inggris. Belum lagi mereka ini ngomongnya pakai bahasa Inggris accent mereka. Yang mana agak susah ya Mbak. Iya, agak bingung ya. Iya betul Mbak. Jadi waktu pertama kali ngobrol sama mereka, saya juga agak-agak bingung gitu. Tapi alhamdulillah makin kesini udah makin terbiasa gitu sama mereka. Kayak gitu Mbak. Tapi kalau belajar di Sharjah sendiri ini berasal dari berbagai negara kan ya? Iya. Oke, jadi ada yang dari 80 negara. Ada dari 80 negara dan pasti berkomunikasi dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya. Lebih seringnya bahasa Arab. Oke. Ini Arabnya Arab yang kita kenal di Indonesia atau Arab, kan jenisnya banyak ya? Ya. Kalau untuk di kampus sendiri sih pakai bahasa Arab yang kita kenal di Indonesia atau kita nyebutnya Arab
Fusha. Iya. Arab Fusha itu Arab yang fasih, yang sesuai Mm-mm. kaidah bahasa. Cuman kalau kita misalnya keluar, kita ngobrol sama orang Arab, orang dari Emiratinya, atau orang Arab dari Suriah, dari Palestina, dari Mesir dan lain sebagainya, kadang ada campur-campuran bahasa Arab Amiyah Nah. atau bahasa Arab selengean gitu. Ya kita harus coba mahamin juga sih mereka ngomong apa. Agak susah sih Mbak, tapi bisa kok. Pasti awal-awal masih bingung juga ya ini maksudnya apa gitu. Iya, betul. Tapi beradaptasi tentunya ya dengan teman-teman di sana. Iya. Oke. Jadi nanti sekitar 2 tahun lagi akan lulus nih Mas Kotop ya. Betul Mbak. Rencananya apa? Akan kembali langsung ke tanah air? Saya sih pengen lanjutin S2 ya Mbak. Oke. Insya Allah Mbak. Mohon doanya dari Mbak Dora dan teman-teman. Pastinya kita doakan. Untuk jurusan apa nih rencananya S2? Karena saya S1 ini di jurusan Al-Quran, jadi saya mau fokus ke Al-Quran untuk S2 sama S3-nya. Oke, jadi tetap untuk ambil jurusan Al-Quran. Apakah Iya. sama di Sajah juga atau pindah ke negara lain atau universitas lain? Kalau di Al-Qasimiyah ini belum ada S2 ya, Mm-mm. karena ini universitasnya tergolong baru dari 2015 lah. Jadi kita belum ada S2 dan kemungkinan saya nyari S2-nya di negara lain kayak Oke. di Arab Saudi atau di Qatar atau di Kuwait. Oke, di Arab Saudi, Qatar atau Kuwait ya, negara-negara berbahasa Arab ya. Iya. Jadi kita doakan nih semoga Mas Kotop cepat selesai studinya dan kemudian ambil S2 ya. Ya terima kasih Mas Kotop sudah berbagi bersama kami. Ya, terima kasih juga Mbak Dora, terima kasih juga Voice of Indonesia. Salam untuk teman-teman di sana ya. Siap Mbak Dora. Jangan lupa Jerman hari apa ya? Hari Rabu ya pertandingannya ya? Hari Rabu ya Mbak? Hari ini ya? Nanti malam ya? Saya Aku belum lupa lihat deh. jadwalnya. Nanti nobar biasanya di sini Mbak. Nobar ya? Iya, sama teman-teman negara lain. Boleh dong video singkatnya kalau lagi nobar. Boleh Mbak. Nanti saya kirim. Uni Emirat Arab tahun ini nggak ikut ya Piala Dunia ya? Nggak ikut Mbak. Kemarin gagal di kualifikasi. Jadi nanti nobarnya pas Jerman ya? Nobarnya di sini nobar semua negara sih, Mbak. Semua negara nobar? Iya. Oh, Semua enggak. negara ditonton semuanya. Oh alah, aku pikir Bareng-bareng nobarnya. enggak, aku pikir kayak negara-negara dengan iya, jadi aku pikir nanti ini bergantung kayak kesukaan aja. Misalnya kalau lagi suka Jerman ya nonton Jerman, atau kalau kemarin tuh yang Argentina. Oh, jadi setiap negara ditonton ya? Iya, semua negara. Karena di sini penonton sepak bola, Mbak, bukan penonton Negara negaranya ya? doang. Oke, Iya. luar biasa. Nanti boleh ya minta cuplikan video singkatnya ya, Boleh, Mas Kotop nih, gimana keseruan nobar nih di Sajah Uni Emirat Arab ya? Siap. Nanti saya kirim, Mbak. Asik. Terima kasih Mas Kotop. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Sehat selalu. Amin. Saya selalu juga Mbak Dora dan kawan-kawan RRI. Terima kasih. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Mas Muhammad Kotop Sofyan Solihin dari PPI Uni Emirat Arab.